Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di tengah teriknya padang pasir Arab yang luas, Tuan Mahmud, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan, tiba-tiba mengeluarkan seruan panik dari dalam rumah megahnya yang terbuat dari batu bata putih. "Bantu, tolonglah, aku terluka," teriak Tuan Mahmud dengan suara yang semakin melemah, sementara para tetangganya yang mendengar suara itu segera berlari menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka menemukan Tuan Mahmud tergeletak di lantai. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar kesakitan akibat paku-paku berkarat yang menusuk perutnya dengan tajam. Nurhayati, TKW asal Indonesia yang bekerja di rumah tersebut, melihat keadaan suaminya dengan mata berkaca-kaca dan segera berlari keluar untuk mencari bantuan. "Pak, jangan takut, kami akan segera membantu," ujar Nurhayati dengan suara gemetar, sementara para tetangga membawa Tuan Mahmud ke tempat yang lebih nyaman di dalam rumah. Bau busuk yang timbul dari luka Tuan Mahmud membuat semua orang terkejut dan mereka segera memahami bahwa kondisi pria itu sangat mengkhawatirkan. Istri Tuan Mahmud, Siti, berusaha menenangkan tetangga sambil memegang tangan suaminya yang terkulai lemah. "Tolonglah, kita harus segera mencari pertolongan." Para tetangga mulai mencari alat-alat pertolongan pertama, namun kondisi Tuan Mahmud semakin memburuk dengan setiap detik yang berlalu. "Kita perlu membawa dia ke rumah sakit terdekat," usul salah satu tetangga, namun mereka menyadari bahwa rumah sakit di daerah tersebut sangat jauh dan sulit dijangkau. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk memanggil imam setempat, berharap dengan doa dan pengobatan tradisional dapat meringankan penderitaan Tuan Mahmud. Nurhayati, yang telah berlari keluar rumah dengan napas terengah-engah, segera menuju ke desa terdekat untuk meminta pertolongan dari penduduk sekitar. "Tolong, ada yang terluka parah di rumah Pak Mahmud, tolong bantu," teriak Nurhayati saat tiba di pertemuan desa, menarik perhatian semua orang yang ada. Dengan tergesa-gesa, para tetangga dan warga desa masuk ke dalam rumah megah itu, hanya untuk disambut pemandangan Tuan Mahmud yang semakin parah dengan paku-paku yang menembus perutnya. "Oh, Tuan Mahmud, sampaikan padaku apa yang terjadi," tanya Siti dengan suara yang penuh air mata, sementara darah dan nanah mengalir dari luka-lukanya. Nurhayati berdiri di samping, mencoba menenangkan semua orang sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa dari luka yang dideritanya sebelumnya. "Kami harus segera mencari imam atau tabib yang bisa membantu," usul seorang tetangga, namun mereka semua merasa putus asa melihat kondisi Tuan Mahmud yang semakin memburuk. Siti mencoba memanggil Tuan Mahmud untuk berbicara, namun suaminya hanya bisa menggerutu kesakitan. "Aku merasa seperti ada yang menusukku dari dalam." Bau busuk yang tercium dari luka membuat semua orang di rumah tersebut merasa jijik dan takut, menambah ketegangan yang sudah tinggi di antara mereka. Nurhayati, dengan suara lemah namun tegas, berkata, "Kita harus tetap tenang dan mencari cara untuk menyelamatkan Tuan Mahmud." Di tengah kepanikan itu, mereka semua sepakat untuk segera memanggil seorang imam yang terkenal akan kesolehan dan kebijaksanaannya untuk membantu dalam situasi darurat ini. Para tetangga segera menghubungi Imam Abdullah, seorang imam yang dikenal soleh dan bijaksana di desa tersebut, dengan harapan ia bisa memberikan bantuan spiritual dan mungkin medis. "Imam Abdullah, tolong datang ke rumah Pak Mahmud, ada yang sangat membutuhkan pertolongan Anda," pesan salah satu tetangga dengan suara yang penuh kekhawatiran. Tanpa menunggu lama, Imam Abdullah tiba di rumah Tuan Mahmud, membawa kitab suci Al-Quran dan sebotol air Zam-Zam sebagai bagian dari ritual pengobatan spiritualnya. "Assalamualaikum, saya di sini untuk membantu. Mari kita panjatkan doa bersama," kata Imam Abdullah sambil memulai doa pembukaan dengan penuh keyakinan.
Namun, saat Imam Abdullah melihat kondisi Tuan Mahmud yang tergeletak lemah dengan paku-paku yang masih menembus tubuhnya, ekspresinya berubah menjadi keprihatinan mendalam. Ini adalah azab Allah yang luar biasa. Tuan Mahmud, apakah Anda pernah berbuat dosa besar? Tanya Imam Abdullah sambil menatap tajam ke arah Tuan Mahmud. Tuan Mahmud, dengan suara serak, menjawab, "Saya hanya seorang saudagar yang berusaha hidup jujur. Saya tidak tahu mengapa ini bisa terjadi." Para tetangga menatap ke arah Imam Abdullah dengan penuh harap, berharap ada penjelasan atau solusi yang bisa diberikan untuk meringankan penderitaan Tuan Mahmud. Marilah kita teruskan doa dan semoga Allah memberikan kekuatan dan kesembuhan kepada Tuan Mahmud, ujar Imam Abdullah, meskipun hatinya dipenuhi keraguan atas apa yang sedang terjadi. Dengan penuh dedikasi, Imam Abdullah mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran, berharap bahwa doa dan keimanan bisa membawa kesembuhan bagi Tuan Mahmud yang tengah menderita. Imam Abdullah memulai upayanya dengan membacakan ayat-ayat penyembuhan dari Al-Quran, berharap keajaiban bisa terjadi dan meringankan penderitaan Tuan Mahmud. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, sembuhkanlah Tuan Mahmud dari segala penyakit dan sakitnya. Doanya terdengar jelas di ruang tamu yang penuh ketegangan. Namun, alih-alih mendapatkan kelegaan, kondisi Tuan Mahmud justru semakin parah dengan setiap ayat yang dibacakan oleh Imam Abdullah. Darah dan nanah mulai mengalir deras dari luka perut Tuan Mahmud, disertai dengan jeritan kesakitan yang mengerikan, membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Tuan Mahmud. Imam Abdullah terus melantunkan doa, namun suasana menjadi semakin mencekam. Istri Tuan Mahmud, Siti, yang awalnya mencoba menenangkan, kini mulai merasa putus asa melihat kondisi suaminya yang semakin memburuk. Imam, mungkin kita harus mencari bantuan lain. Doa sepertinya tidak cukup, ujar Siti dengan nada penuh keprihatinan. Nurhayati, yang berdiri di samping Siti, mencoba memberikan dukungan. Kita harus tetap berharap dan terus berdoa. Mungkin Allah akan memberikan jalan. Meski demikian, usaha Imam Abdullah untuk menyembuhkan Tuan Mahmud dengan doa dan air zam-zam tampaknya tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dalam keheningan yang mencekam, semua orang menyaksikan penderitaan Tuan Mahmud yang semakin parah, menyadari bahwa situasi ini mungkin lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Di tengah kepanikan yang semakin memuncak, Siti, istri Tuan Mahmud, mulai merasakan kecurigaan yang tak terkendali terhadap Nurhayati, pembantu asal Indonesia mereka. Nurhayati, apa yang kamu lakukan? Mengapa paku-paku ini tiba-tiba muncul dan menyebabkan suamiku menderita seperti ini? Tanya Siti dengan nada marah dan penuh tuduhan. Nurhayati, yang masih merasa sakit dan terkejut, mencoba menjelaskan, "Saya tidak tahu apa yang terjadi, Siti. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai pembantu." Namun, Siti tidak mau mendengarkan penjelasan tersebut dan semakin memperkuat tuduhannya di depan tetangga yang hadir di rumah itu. "Lihatlah, dia pasti menggunakan sihir hitam. Sebagai orang Jawa, tentu dia tahu cara-cara itu untuk mencelakai suami saya," seru Siti dengan suara keras yang membuat semua orang terdiam. Para tetangga saling pandang-pandang, beberapa dari mereka mulai merasakan kecurigaan yang sama, meski sebagian lainnya merasa bingung dengan tuduhan yang tiba-tiba ini. "Imam, mungkin ini pertanda bahwa ada kekuatan jahat yang bekerja melawan Tuan Mahmud," kata salah satu tetangga, menambahkan kekuatan pada tuduhan Siti. Nurhayati merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa, sementara air mata mulai mengalir di wajahnya yang penuh ketakutan. "Saya tidak melakukan apa-apa. Tolonglah, jangan salahkan saya tanpa bukti," ujar Nurhayati dengan suara gemetar, namun suaranya nyaris tak terdengar di tengah keributan. Situasi menjadi semakin tegang dan penuh konflik, dengan Siti yang semakin yakin bahwa Nurhayati adalah penyebab penderitaan Tuan Mahmud, tanpa adanya bukti yang jelas untuk mendukung tuduhannya. Siti, yang semakin yakin akan tuduhannya, mulai menunjukkan beberapa barang milik Nurhayati sebagai bukti bahwa ia telah menggunakan santet untuk mengutuk Tuan Mahmud. "Lihatlah ini, Siti.
Ada jarum-jarum kecil dan kain-kain seperti ini di kamar Nurhayati. Ini pasti alat santet yang dia gunakan, kata salah satu tetangga sambil menunjuk barang-barang tersebut. Para tetangga yang melihat barang-barang tersebut mulai mengangguk setuju, menambah keyakinan mereka bahwa Nurhayati memang terlibat dalam sihir hitam. Nurhayati berusaha menjelaskan, itu hanya peralatan rumah tangga biasa, saya tidak pernah terlibat dalam sihir atau santet. Tolonglah, jangan salahkan saya, ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun, Siti tidak mau mendengarkan penjelasan tersebut dan terus menekan tuduhan itu di depan semua orang yang hadir. Tidak mungkin seperti itu. Sebagai orang Jawa, dia pasti tahu bagaimana cara menggunakan santet untuk mencelakai suami saya, tegas Siti dengan mata yang penuh kemarahan. Imam Abdullah yang hadir mencoba menenangkan situasi. Kita harus mencari bukti yang lebih kuat sebelum menuduh seseorang dengan cara seperti ini. Namun, Siti tetap tidak terpengaruh dan malah semakin memperkuat tuduhannya dengan menunjukkan lebih banyak barang yang dianggapnya sebagai alat santet. Para tetangga mulai membentuk opini negatif terhadap Nurhayati, sebagian mulai meragukan kejujurannya tanpa adanya bukti yang jelas. Ketegangan di rumah tersebut semakin meningkat, dengan Nurhayati yang merasa terpojok dan tidak tahu harus berbuat apa menghadapi tuduhan yang tidak berdasar ini. Tanpa memberikan kesempatan kepada Nurhayati untuk menjelaskan lebih lanjut, Siti segera mengambil tindakan drastis dengan melaporkan Nurhayati ke polisi setempat atas tuduhan menggunakan ilmu sihir. Imam, saya tidak bisa membiarkan Nurhayati terus mencelakai suami saya. Tolong segera laporkan dia ke polisi, pinta Siti dengan wajah yang penuh tekad. Imam Abdullah merasa bingung dan cemas, namun ia menghormati keputusan Siti dan bersama-sama dengan beberapa tetangga lainnya, mereka pergi ke kantor polisi terdekat. Di kantor polisi, Nurhayati yang dibawa dengan paksa oleh beberapa petugas, merasa ketakutan dan tidak mengerti mengapa ia dituduh dengan cara yang begitu serius. Saya tidak pernah menggunakan sihir atau santet. Saya hanya seorang pembantu yang baik, kata Nurhayati dengan suara yang lirih namun tegas, mencoba membela diri. Namun, polisi yang datang lebih fokus pada laporan dari Siti dan bukti-bukti yang dianggap sebagai alat santet, tanpa memberikan kesempatan kepada Nurhayati untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Maaf, tapi laporan Anda cukup kuat. Kami akan memproses ini sesuai dengan hukum yang berlaku, ujar salah satu petugas dengan nada yang dingin. Nurhayati dipaksa untuk mengisi beberapa formulir dan diwawancarai oleh polisi, namun ia tetap bersikeras bahwa tuduhan itu tidak benar. Saya mohon, beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, pinta Nurhayati dengan mata yang berkaca-kaca, namun polisinya tetap tegas untuk menahannya. Dengan perasaan putus asa dan tanpa dukungan yang cukup, Nurhayati akhirnya ditahan oleh polisi atas tuduhan menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai majikannya, meskipun ia terus memprotes ketidakbersalahannya. Di dalam kantor polisi, Nurhayati mencoba untuk tetap tenang meskipun suasana di sekitarnya penuh dengan ketegangan dan kecurigaan. Saya hanya seorang pekerja keras yang datang dari Indonesia untuk membantu di rumah Pak Mahmud. Saya tidak pernah terlibat dalam sihir atau santet, jelas Nurhayati kepada petugas yang mewawancarainya. Namun, karena perbedaan bahasa dan statusnya sebagai TKW, suara dan penjelasannya tidak didengar dengan baik oleh pihak berwenang yang ada. Maaf, tapi bukti yang ada saat ini sudah cukup untuk memproses kasus ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan, ujar salah satu petugas dengan nada yang tidak peduli. Nurhayati merasa frustasi dan tertekan, menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan atau pengaruh untuk membela dirinya sendiri di tengah sistem yang tidak berpihak padanya. Tolonglah, saya tidak bersalah, beri saya kesempatan untuk membuktikan kebenaran, pinta Nurhayati sekali lagi, namun suaranya masih tak terdengar jelas di tengah keramaian kantor polisi. Tanpa adanya dukungan atau bukti yang kuat, nasib Nurhayati tampak suram, dan ia akhirnya tetap ditahan atas tuduhan yang tidak berdasar ini. Di sela-sela proses penahanan, Nurhayati mulai merenungkan nasibnya dan merasakan keputusasaan yang mendalam atas situasi yang ia hadapi.
Bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah harus menderita seperti ini? Tuhan, berikanlah aku kekuatan, bisiknya dalam hati, sambil menundukkan kepalanya. Sementara itu, di luar kantor polisi, situasi di rumah Tuan Mahmud tetap kritis, menunggu apakah ada keajaiban yang bisa menyelamatkan pria kaya itu dari penderitaannya. Setelah beberapa hari berlalu, Imam Abdullah mulai merasa ada kejanggalan dalam tuduhan terhadap Nurhayati yang tidak sejalan dengan pengetahuannya tentang peristiwa tersebut. Ini tidak mungkin terjadi begitu saja. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam di balik semua ini, pikir Imam Abdullah sambil merenungkan kondisi Tuan Mahmud dan perilaku Siti. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan tanggung jawab, Imam Abdullah memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh kasus ini demi mencari kebenaran dan keadilan. Ia mulai berbicara dengan tetangga-tetangga yang hadir di rumah saat Tuan Mahmud menderita, mencoba mengumpulkan informasi dan kesaksian yang mungkin tersembunyi. Apakah ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan sebelum kejadian ini terjadi? Tanya Imam Abdullah kepada beberapa tetangga yang masih ingat detail peristiwa tersebut. Beberapa tetangga mulai mengingat bahwa Nurhayati sering terlihat memar-memar di tubuhnya dan ada yang pernah mendengar suara tangisannya di malam hari yang membuat Imam Abdullah semakin penasaran. Mengapa Nurhayati bisa memar seperti itu? Apakah ada hubungan antara kondisinya dan penderitaan Tuan Mahmud? Pikir Imam Abdullah, menyadari bahwa ini mungkin bukan kasus santet semata. Imam Abdullah juga menyelidiki sejarah perlakuan Tuan Mahmud terhadap para pekerja asing, termasuk Nurhayati, menemukan bahwa ada beberapa laporan tentang perlakuan buruk dan penyiksaan. Jika Tuan Mahmud memang bersikap semena-mena terhadap pekerjanya, mungkin Nurhayati hanyalah korban yang tidak bersalah. Renung Imam Abdullah, menambah tekadnya untuk mencari keadilan bagi Nurhayati. Dengan bukti-bukti yang mulai terkuak, Imam Abdullah merasa yakin bahwa tuduhan santet terhadap Nurhayati adalah sebuah fitnah yang harus diungkap kebenarannya demi kebaikan semua pihak. Dalam proses penyelidikannya, Imam Abdullah menemukan bahwa Nurhayati sering terlihat memar-memar di tubuhnya, tanda-tanda kekerasan yang mungkin dilakukan oleh Tuan Mahmud atau pihak lain. Mengapa Nurhayati selalu memar? Apakah dia pernah mengatakan sesuatu kepada saya tentang perlakuan di rumah ini? Pikir Imam Abdullah sambil merenungkan temuan tersebut. Selain itu, beberapa tetangga mengaku pernah mendengar suara tangis Nurhayati di malam hari, sebuah tanda bahwa ia mungkin mengalami kekerasan atau penyiksaan secara diam-diam. Saya sering melihat Tuan Mahmud dan Siti memarahi Nurhayati di depan umum tanpa alasan jelas. Itu sangat tidak adil, kata salah satu tetangga yang bersedia berbicara kepada Imam Abdullah. Temuan ini membuat Imam Abdullah semakin yakin bahwa ada kezoliman yang dilakukan terhadap Nurhayati, dan tuduhan santet hanyalah upaya untuk menutupi kebenaran. Jika Nurhayati benar-benar bersih dari tuduhan santet, kita harus mencari bukti lain yang bisa membuktikan bahwa dia adalah korban, bukan pelaku, tegas Imam Abdullah dalam hatinya. Ia juga menemukan bahwa Tuan Mahmud sering mencuri upah para pekerjanya, termasuk Nurhayati, untuk keperluan pribadinya, sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan dan hak-hak pekerja. Tindakan Tuan Mahmud ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang saya ajarkan sebagai imam. Ini harus dihentikan, ujar Imam Abdullah kepada dirinya sendiri. Dengan bukti dan saksi-saksi yang mendukung klaimnya, Imam Abdullah mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk membela Nurhayati dan mengungkap kebenaran. Ia menyadari bahwa perjuangan ini akan sulit dan penuh tantangan, namun keyakinannya akan keadilan dan kebenaran membuatnya terus maju untuk membantu Nurhayati. Dengan bantuan seorang tetangga yang bersimpati, Imam Abdullah mulai mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang perlakuan Tuan Mahmud terhadap Nurhayati dan pekerja lainnya di rumah tersebut. Saya pernah melihat Nurhayati dipukul oleh Tuan Mahmud karena kesalahan kecil. Itu tidak adil dan sangat menyakitkan, ujar tetangga tersebut dengan penuh emosi. Imam Abdullah juga menemukan bahwa beberapa tetangga pernah mendengar Nurhayati menangis di malam hari, menandakan adanya penderitaan yang dialaminya secara pribadi.
Kami semua harus berdiri bersama-sama untuk membebaskan Nurhayati dari tuduhan ini. Dia adalah korban dari kezoliman Tuan Mahmud, kata Imam Abdullah dengan tegas kepada para tetangga. Dengan bukti dan dukungan yang semakin kuat, Imam Abdullah membawa informasi ini ke pihak berwenang, berharap dapat membebaskan Nurhayati dari tuduhan santet yang tidak berdasar. Namun, Siti, yang merasa terancam dengan pengungkapan kebenaran, mulai menggunakan kekuasaannya untuk menekan aparat hukum agar kasus ini tetap mengarah ke tuduhan santet terhadap Nurhayati. Kita harus memastikan bahwa Nurhayati tetap ditahan sampai kita menemukan bukti lebih lanjut. Dia terlalu licik untuk dibebaskan begitu saja, ujar Siti kepada polisi dengan nada yang otoriter. Siti juga mulai menyebarkan cerita palsu di antara tetangga dan masyarakat bahwa Nurhayati adalah pembantu yang berbahaya dan tidak dapat dipercaya, memperkuat citra negatifnya. Meskipun demikian, Imam Abdullah tidak menyerah dan terus berusaha mencari bukti yang bisa membuktikan bahwa tuduhan terhadap Nurhayati adalah sebuah fitnah. Perjuangan untuk membebaskan Nurhayati semakin kompleks, dengan Imam Abdullah dan para tetangga yang bersikeras untuk menemukan kebenaran di tengah tekanan dari Siti dan pihak berwenang yang korup. Menyadari bahwa kasus ini membutuhkan pendekatan yang lebih serius dan dukungan yang lebih kuat, Imam Abdullah memutuskan untuk menemui seorang ulama besar di kota terdekat untuk meminta saran. Assalamualaikum, saya membutuhkan bimbingan Anda untuk sebuah kasus yang melibatkan fitnah dan ketidakadilan terhadap seorang wanita yang tidak bersalah, ujar Imam Abdullah kepada ulama tersebut. Ulama besar itu, dengan bijaksana, mendengarkan seluruh cerita Imam Abdullah dan menyarankan agar kasus ini dibawa ke pengadilan syariah untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan ajaran Islam. Pengadilan syariah adalah tempat yang tepat untuk membuktikan bahwa tuduhan santet ini hanyalah sebuah fitnah. Pastikan semua bukti dan saksi yang mendukung dibawa, nasihat ulama tersebut. Dengan semangat baru dan arahan yang jelas, Imam Abdullah mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk membawa kasus Nurhayati ke pengadilan syariah, berharap bahwa keadilan akan berpihak padanya. Ia mengumpulkan semua bukti yang telah ditemukan, termasuk testimoni dari tetangga yang menyaksikan perlakuan buruk terhadap Nurhayati dan bukti fisik seperti jarum-jarum kecil yang ditemukan. Kita harus memastikan bahwa semua informasi ini disampaikan dengan jujur dan transparan di pengadilan, agar kebenaran bisa terungkap, ujar Imam Abdullah kepada tim pendukungnya. Sementara itu, Siti yang mengetahui langkah Imam Abdullah, mulai merasa cemas dan takut bahwa rahasianya akan terungkap di pengadilan. Jika semua ini sampai ke pengadilan, reputasiku akan hancur. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan Imam Abdullah, bisiknya Siti dalam hati, sambil mencari cara untuk membungkam Imam. Perjuangan Imam Abdullah untuk membela Nurhayati semakin nyata dan penuh tantangan, namun keyakinannya akan keadilan dan kebenaran memberinya kekuatan untuk terus maju menghadapi segala rintangan. Menyadari bahwa Imam Abdullah semakin dekat dengan kebenaran dan bahwa tuduhan santet terhadap Nurhayati akan terbongkar, Siti mulai merasa marah dan tertekan. Imam Abdullah tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap. Kita harus mengambil tindakan drastis untuk melindungi reputasi keluarga kami, pikir Siti dengan penuh kekhawatiran. Dengan determinasi yang kuat, Siti memerintahkan agar Nurhayati dipindahkan ke penjara yang lebih jauh dan diisolasi dari semua kontak luar, berharap agar tuduhan santet tetap tidak terbantahkan. Pastikan dia tidak bisa menghubungi siapapun atau mendapatkan bantuan. Kita harus memastikan bahwa dia tetap terperangkap dalam tuduhan ini, ujar Siti kepada petugas yang bertanggung jawab. Penempatan Nurhayati di penjara yang lebih jauh membuatnya semakin merasa terisolasi dan putus asa, tanpa adanya dukungan dari keluarga atau teman-temannya. Aku tidak mengerti mengapa mereka membenci aku seperti ini. Aku hanya ingin bekerja dan hidup damai, bisik Nurhayati dalam hati sambil menatap dinding penjara yang dingin. Siti juga mulai menggunakan segala cara untuk menyebarkan cerita palsu tentang Nurhayati, menggambarkannya sebagai pembantu yang licik dan berbahaya di mata masyarakat. Dia memang tidak bisa dipercaya, kita harus terus mendukung polisi untuk menangkap dan menahan dia,
ujar Siti kepada tetangga yang mulai terpengaruh oleh tuduhannya. Dengan kekuasaannya yang semakin kuat, Siti menggunakan pengaruhnya untuk memastikan bahwa aparat hukum tetap mendukung tuduhannya, meskipun bukti yang ada mulai menunjukkan kebenaran sebaliknya. Dalam upaya untuk membungkam Nurhayati dan menghindari pengungkapan rahasia keluarganya, Siti semakin jauh dari keadilan dan membawa keluarganya menuju kehancuran. Di dalam penjara, Nurhayati bertemu dengan seorang tahanan lain yang mengerti bahasa Indonesia, seorang wanita bernama Dewi yang telah lama ditahan tanpa tuduhan yang jelas. Saya dengar kamu ditahan karena tuduhan santet. Aku juga pernah mengalami hal yang sama di masa lalu. Mungkin kita bisa saling membantu, kata Dewi kepada Nurhayati dengan empati. Nurhayati merasa lega karena akhirnya menemukan seseorang yang bisa memahami situasinya dan siap untuk membantunya menyusun cerita yang benar. Terima kasih, Dewi. Aku benar-benar tidak bersalah. Aku hanya ingin kembali ke Indonesia dan hidup damai, ujar Nurhayati sambil meneteskan air mata. Dewi, yang memiliki pengalaman serupa, mulai membantu Nurhayati dengan mengajarinya cara untuk menulis surat kepada keluarganya dan mengumpulkan bukti yang bisa membuktikan ketidakbersalahannya. Kita harus mencari cara untuk membuat suara kita didengar. Mungkin ada pihak yang bisa membantu kita di luar sana, saran Dewi dengan penuh harapan. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan strategi untuk menarik perhatian publik dan pihak berwenang terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Kita tidak boleh menyerah. Dengan bantuan dan doa, kita bisa mengungkap kebenaran dan membebaskan diri dari tuduhan ini, kata Dewi kepada Nurhayati dengan semangat. Mereka juga berusaha untuk mengumpulkan kesaksian dari tahanan lain yang pernah melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan di rumah Tuan Mahmud. Meskipun berada di balik jeruji besi, Nurhayati dan Dewi tetap bertekad untuk membuktikan kebenaran dan mendapatkan keadilan yang layak mereka terima. Sementara itu, kondisi fisik Tuan Mahmud semakin memburuk, dengan paku-paku yang keluar dari perutnya bercampur dengan darah hitam, membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Siti, yang menyaksikan penderitaan suaminya yang semakin parah, merasa putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa selain terus mencari solusi untuk mengatasi azab yang menimpanya. Imam Abdullah, tolonglah, kembalilah dan lakukan ruqyah sekali lagi. Mungkin kali ini doa Anda bisa menyembuhkan suamiku, pinta Siti dengan suara yang penuh keputusasaan. Imam Abdullah, yang masih berusaha membuktikan kebenaran kasus Nurhayati, merasa terpecah antara tanggung jawabnya untuk membantu Tuan Mahmud dan perjuangannya untuk membela Nurhayati. Saya akan berdoa lagi untuk Tuan Mahmud. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya, jawab Imam Abdullah sambil memulai doa dengan penuh keyakinan. Meskipun telah melakukan segala upaya, setiap kali Imam Abdullah membacakan doa, kondisi Tuan Mahmud justru semakin memburuk, membuat semua orang di sekitarnya semakin takut dan bingung. Ini semakin aneh, doa kita seharusnya membawa kesembuhan, bukan penderitaan yang lebih parah, pikir Imam Abdullah sambil terus melantunkan doa yang penuh harapan. Siti merasa bahwa situasinya semakin tidak terkendali dan ia mulai mempertanyakan apakah ada kekuatan jahat yang benar-benar bekerja melawan keluarganya. Bagaimana mungkin doa dan air Zam-Zam ini tidak berhasil? Apakah ini benar-benar azab dari Allah? Tanya Siti dengan mata yang penuh kebingungan. Di tengah-tengah penderitaan Tuan Mahmud yang semakin parah, semua orang di rumah tersebut merasa keputusasaan dan ketidakpastian akan nasib mereka, menunggu apakah ada keajaiban yang bisa menyelamatkan mereka dari azab yang tak terduga ini. Dalam kondisi setengah sadar dan sangat sakit, Tuan Mahmud mulai bergumam tentang dosa-dosanya yang selama ini tersembunyi di balik kekayaan dan kekuasaannya. Aku sering menyiksa Nurhayati dan pekerja lain. Aku mencuri upah mereka untuk keperluan pribadi. Maafkan aku, ucap Tuan Mahmud dengan suara yang lemah namun penuh penyesalan. Siti, yang mendengar pengakuan suaminya, merasa syok dan mulai meragukan tuduhannya terhadap Nurhayati yang selama ini dianggap sebagai penyebab penderitaannya. Bagaimana mungkin aku salah? Semua ini hanya fitnah yang dibuat-buat, pikir Siti dengan penuh konflik batin, sementara air mata mulai mengalir di pipinya.
Tuan Mahmud yang semakin lemah, menatap Siti dengan mata yang penuh penyesalan. Aku telah berbuat salah. Aku meminta maaf, Siti. Tolonglah, bawa dia kembali. Siti merasa terlalu malu dan tertekan untuk mengakui kesalahannya di depan tetangga dan masyarakat, meskipun hati nuraninya mulai menyuarakan keraguan. Ini semua salahku. Aku terlalu fokus untuk melindungi reputasi keluarga dan sekarang aku menyesali semua tindakanku, ujar Siti dengan suara yang bergetar. Namun, Siti tetap berusaha keras untuk mempertahankan tuduhannya terhadap Nurhayati, takut bahwa pengakuan ini akan menghancurkan seluruh keluarganya di mata masyarakat. Aku tidak bisa mengakui kesalahan ini. Aku harus terus melawan agar keluargaku tetap dihormati, pikir Siti dengan penuh determinasi meski hatinya hancur. Konflik batin yang dialami Siti semakin memperdalam keretakan dalam keluarganya, dengan kebenaran yang akhirnya mulai terungkap namun terhalang oleh rasa malu dan ketakutan untuk mengakuinya. Mendengar pengakuan Tuan Mahmud yang jujur dan penuh penyesalan, Siti mulai merasakan keraguan yang mendalam terhadap tuduhannya selama ini terhadap Nurhayati. Apakah mungkin semua ini hanyalah kebohongan yang aku buat sendiri? Apakah Nurhayati benar-benar bersalah? Pikir Siti sambil merenungkan setiap kata pengakuan suaminya. Siti mencoba untuk mencari bukti lain yang mungkin bisa membantunya membuktikan bahwa Nurhayati tidak bersalah, namun semua upayanya tampak sia-sia di tengah tekanan dari pihak berwenang dan masyarakat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang sudah percaya padaku, aku tidak bisa mengubah opini mereka begitu saja, ujar Siti dengan penuh keputusasaan. Meskipun mulai meragukan tuduhannya, Siti merasa terlalu malu untuk mengakui kesalahan di depan tetangga dan masyarakat, takut akan stigma dan penghinaan yang akan ia terima. Bagaimana jika mereka tahu aku salah? Reputasiku akan hancur. Aku harus menemukan cara untuk mempertahankan tuduhan ini, pikir Siti dengan penuh kekhawatiran. Di saat yang sama, Siti mulai merasakan beban penyesalan yang berat di hatinya, menyadari bahwa tindakannya mungkin telah menyebabkan penderitaan bagi orang yang tidak bersalah. Aku tidak bisa membiarkan Nurhayati terus menderita, tetapi aku juga tidak bisa mengakui bahwa aku salah, gumam Siti dalam hati sambil menatap suaminya yang semakin lemah. Siti mulai mencari dukungan dari tetangga yang masih mempercayai tuduhannya, berharap bisa menemukan alibi yang bisa membenarkan fitnah yang telah ia sebarkan. Namun, dengan setiap langkah yang ia ambil untuk mempertahankan tuduhannya, rasa malu dan penyesalan semakin menggerogoti hati Siti, membuatnya terjebak dalam dilema moral yang mendalam. Berkat bantuan Imam Abdullah dan dukungan dari beberapa tetangga yang bersedia memberikan kesaksian, kasus Nurhayati akhirnya dibawa ke pengadilan syariah untuk diadili secara adil dan transparan. Di ruang sidang, Imam Abdullah memimpin persidangan dengan penuh keyakinan, menyampaikan semua bukti dan saksi yang mendukung klaim bahwa Nurhayati adalah korban kezoliman Tuan Mahmud. Kami di sini untuk mencari kebenaran dan keadilan. Nurhayati tidak bersalah dan hanya menjadi korban dari tindakan kejam Tuan Mahmud, ujar Imam Abdullah dengan tegas di hadapan pengadilan. Siti, yang dipanggil sebagai saksi utama, terdiam sejenak sebelum akhirnya mengaku bahwa tuduhannya terhadap Nurhayati adalah salah dan dibuat-buat. Saya salah. Saya terlalu tertekan dan takut akan kehilangan reputasi keluarga saya, sehingga saya menuduh Nurhayati tanpa bukti yang jelas, ujar Siti dengan suara yang gemetar dan penuh penyesalan. Pengakuan Siti membuat pengadilan dan para hadirin terkejut, menguak kebenaran di balik tuduhan santet yang telah menghantui Nurhayati selama ini. Selain itu, beberapa tetangga yang telah memberikan kesaksian juga menguatkan bahwa Nurhayati adalah korban dari perlakuan buruk dan kezoliman Tuan Mahmud di rumah tersebut. Nurhayati tidak pernah melakukan hal buruk. Dia hanyalah seorang pekerja yang jujur dan baik hati, kata salah satu tetangga yang hadir sebagai saksi. Dengan bukti dan pengakuan yang kuat, pengadilan syariah akhirnya menyatakan bahwa tuduhan terhadap Nurhayati tidak berdasar dan memerintahkan pembebasannya. Kebenaran telah terungkap di pengadilan, membuktikan bahwa Nurhayati adalah korban kezoliman dan fitnah yang dibuat-buat oleh Siti, membawa harapan baru bagi keadilan dan kebenaran di komunitas tersebut.
Setelah pengadilan syariah mengumumkan keputusan yang membebaskan Nurhayati dan menyatakan tuduhan santet tidak berdasar, nama keluarga Mahmud langsung tercemar di mata masyarakat. Bagaimana mungkin seorang istri bisa membuat tuduhan seburuk ini terhadap pembantunya? Ini benar-benar tindakan yang tidak manusiawi, ujar salah satu tetangga dengan penuh keheranan. Siti, yang telah mengakui kesalahannya di pengadilan, mulai kehilangan seluruh kepercayaan masyarakat yang sebelumnya mempercayainya tanpa keraguan. Aku minta maaf atas semua kesalahan dan fitnah yang telah aku sebarkan. Aku menyesal dan berharap bisa memperbaiki semuanya, ujar Siti dengan air mata yang tak bisa ditahan. Namun, kerusakan pada reputasi keluarga Mahmud sudah terlalu parah, dengan banyak orang mulai menghindari dan menjauhi mereka karena skandal yang terjadi. Tuan Mahmud, yang sekarat di rumah, menyaksikan kehancuran keluarganya dengan penuh penyesalan atas tindakan dan keputusan yang telah ia ambil selama ini. Aku telah menghancurkan keluargaku dengan keserakahanku dan ketamakan untuk mempertahankan status sosial, gumam Tuan Mahmud sambil menatap langit-langit rumahnya yang kini terasa begitu sunyi. Para tetangga yang awalnya mendukung keluarga Mahmud kini mulai berpaling, merasa kecewa dan marah atas kezoliman dan fitnah yang telah terjadi. Siti yang kini ditinggalkan oleh seluruh keluarga dan teman-temannya merasa hampa dan menyesal atas semua tindakannya yang telah membawa keluarganya menuju kehancuran. Dengan kehancuran yang melanda, keluarga Mahmud akhirnya menyadari bahwa keinginan untuk mempertahankan reputasi dan kekuasaan telah membawa mereka ke dalam jurang kehancuran yang tak terelakkan. Dalam penderitaan yang mengenaskan, Tuan Mahmud akhirnya meninggal dunia, meninggalkan warisan pelajaran yang berharga bagi seluruh komunitas di sekitarnya. Semoga kematian saya menjadi peringatan bagi semua orang untuk tidak menzolimi orang lain dan selalu berbuat baik sesuai ajaran Islam, bisik Tuan Mahmud di saat-saat terakhirnya. Nurhayati, yang akhirnya dibebaskan dari penjara, kembali ke Indonesia dengan hati yang lega dan membawa pelajaran berharga tentang pentingnya kesabaran dan keadilan. Aku bersyukur kepada Allah karena keadilan akhirnya terwujud. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, ujar Nurhayati kepada keluarganya setelah kembali. Masyarakat Arab yang awalnya terpecah dan penuh konflik kini mulai introspeksi diri, menyadari pentingnya memperlakukan pekerja asing dengan adil dan penuh hormat. Banyak orang di komunitas tersebut yang mulai mengadakan dialog dan diskusi tentang pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak pekerja, terinspirasi oleh kisah Nurhayati. Imam Abdullah mendapatkan penghargaan dan penghormatan lebih dari sebelumnya atas usahanya yang gigih dalam membela kebenaran dan keadilan bagi Nurhayati. Kita harus selalu berdiri untuk kebenaran dan melawan ketidakadilan, meskipun itu berarti melawan tradisi dan opini yang telah lama terbentuk, ujar Imam Abdullah dalam sebuah ceramah. Sementara itu, Siti yang kini sendirian dan menyesali semua tindakannya, berusaha mencari jalan untuk memperbaiki diri dan meminta maaf kepada mereka yang telah ia sakiti. Hikmah yang terungkap dari azab yang menimpa keluarga Mahmud menjadi peringatan abadi bagi semua orang di komunitas tersebut untuk selalu berbuat adil, penuh kasih, dan tidak mudah terpengaruh oleh fitnah atau tekanan sosial.